Cina tantang Amerika Serikat di orbit. Satelit AI Cina bikin geger dunia. 154 rudal Tomahawk siap luncur. Kapal selam nuklir Amerika Serikat ancam Cina di Pasifik. Indonesia bisa kunci Laut Cina Selatan, tapi Angkatan Laut kita siap? Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, Cina kembali mengguncang dunia teknologi luar angkasa. Melalui proyek ambisius bernama Star Computing, negeri tirai bambu resmi meluncurkan konstelasi satelit komputasi berbasis orbit, sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam skala ini sebelumnya. Cina kembali mengguncang dunia teknologi luar angkasa. Melalui proyek ambisius bernama Star Computing, negeri tirai bambu resmi meluncurkan konstelasi satelit komputasi berbasis orbit, sesuatu yang belum pernah dilakukan dalam skala ini sebelumnya. Apakah ini langkah awal dominasi baru Cina di luar angkasa? Dan apa dampaknya bagi Amerika Serikat dan dunia? Pada 14 Mei 2025, China Aerospace Science and Technology Corporation atau CASC berhasil meluncurkan 12 satelit pertama dari proyek Star Computing. Diluncurkan dari pusat peluncuran satelit Jiuquan menggunakan roket Long March 2D. Satelit ini bukan sekadar alat komunikasi. Mereka adalah komputer canggih yang mengorbit di luar angkasa. Bayangkan pusat data seperti milik Google atau Amazon, tapi berada di orbit dan memproses data secara mandiri, tanpa bergantung pada infrastruktur di bumi. Satelit-satelit ini memproses data langsung di orbit, tanpa perlu mengirim balik ke bumi. Manfaatnya, tidak butuh sistem pendingin rumit, lebih hemat energi, minim gangguan fisik atau cyber, dan yang paling penting, lebih cepat dan efisien untuk kebutuhan militer dan AI. Satelit-satelit ini dirancang oleh Guoxing Aerospace Corporation dan saling terhubung menggunakan komunikasi laser, menciptakan jaringan komputer orbit yang stabil dan aman. Menurut laporan resmi dari Kementerian Sains dan Teknologi Cina, proyek ini menargetkan 2.800 satelit untuk membentuk jaringan penuh. Tujuannya bukan sekadar komunikasi, tapi membangun infrastruktur komputasi global dari luar angkasa. Ini akan jadi tulang punggung AI masa depan, pemrosesan big data real time, dan sistem pertahanan yang sepenuhnya mandiri. Sederhananya, Cina ingin membangun otak digital di langit. Langkah Cina ini langsung mengundang perhatian serius dari Amerika Serikat. Menurut laporan, satelit militer AS sempat memantau secara dekat peluncuran ini. Tanda bahwa Washington tidak menganggapnya enteng. Apalagi, proyek luar angkasa Cina juga meluas hingga Amerika Latin, memicu kekhawatiran di Pentagon tentang pengaruh strategis Beijing di wilayah tersebut. Kalau Starlink milik Elon Musk membangun jaringan komunikasi internet global dengan lebih dari 6.700 satelit aktif, Cina melangkah lebih jauh. Star Computing bukan hanya jaringan, tapi sistem pemrosesan data berbasis AI di orbit. Jumlahnya mungkin belum sebanyak Starlink, tapi kualitas, kemandirian, dan kompleksitas sistemnya justru jadi pembeda. Ini bukan hanya soal koneksi, tapi kecerdasan orbit. Menurut astrofisikawan dari Harvard, Jonathan McDowell, pendekatan Cina ini lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Satelit komputasi bisa langsung menggunakan tenaga surya dan membuang panas ke ruang angkasa, tanpa efek rumah kaca, tanpa emisi tambahan. Dengan krisis iklim global, pendekatan ini bisa menjadi standar baru infrastruktur teknologi yang berkelanjutan.
Salah satu tujuan utama dari Star Computing adalah mempercepat perkembangan kecerdasan buatan atau AI. Dengan pemrosesan data langsung di orbit, sistem ini bisa digunakan untuk deteksi satelit musuh secara otomatis, simulasi perang dalam waktu nyata, analisis iklim dan geospasial langsung, sampai mendukung jaringan komunikasi militer rahasia. Dengan kata lain, ini bukan hanya soal teknologi luar angkasa, tapi dominasi digital global. Pertarungan bukan lagi di darat, bukan hanya di internet, sekarang medan perangnya ada di orbit. China sedang membangun kekuatan komputasi luar angkasa, dan Amerika pasti akan merespon. Siapa yang menguasai data akan menguasai masa depan. Dan sekarang, data itu bergerak di luar atmosfer. Star Computing bukan sekadar proyek satelit. Ini adalah sinyal bahwa China serius ingin mendefinisikan ulang infrastruktur global. Apakah ini langkah awal menuju dominasi teknologi global oleh Beijing? Satu kapal, 154 rudal Tomahawk, tanpa suara, tanpa ampun. Amerika Serikat mengirim pesan tegas ke Beijing. Kami siap menanggapi ancaman kapan saja dari bawah laut. Satu kapal, 154 rudal Tomahawk, tanpa suara, tanpa ampun. Amerika Serikat mengirim pesan tegas ke Beijing. Kami siap menanggapi ancaman kapan saja dari bawah laut. 23 April 2025, kapal selam nuklir USS Ohio tiba diam-diam di pangkalan Guam, titik kritis Amerika di Pasifik. Kapal ini adalah bagian dari armada rahasia Amerika yang bisa meluncurkan 154 rudal Tomahawk. Setiap rudal bisa menghancurkan target sejauh 1.600 km dari laut ke darat. Misi kapal ini menahan ekspansi militer Angkatan Laut Cina yang kini menjadi terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal. Cina kini memiliki lebih dari 370 kapal perang, termasuk 12 kapal selam bertenaga nuklir dan 48 kapal selam diesel listrik. Beijing telah mempercepat modernisasi armada bawah lautnya, membangun lebih banyak kapal selam, rudal hypersonik, dan sistem pertahanan laut dalam. Inilah mengapa Amerika memperkuat posisi militernya di rantai pulau kedua. Strategi untuk memblokir akses militer Cina ke Samudra Pasifik. Kapal selam USS Ohio bukan sembarang kapal. Ia dulunya membawa senjata nuklir. Kini diubah jadi monster peluncur rudal jelajah konvensional. Dilengkapi 154 rudal Tomahawk presisi tinggi, sistem peluncuran vertikal, 66 pasukan operasi khusus plus perlengkapannya. Siluman tingkat tinggi nyaris tak terdeteksi. Kapal ini juga ikut dalam latihan gabungan dengan marinir Amerika Serikat di Guam, memperkuat opsi serangan cepat regional. USS Ohio adalah satu dari 4 kapal selam rudal jelajah kelas Ohio. USS Ohio, USS Michigan, USS Florida, USS Georgia. Semua kapal ini pernah beroperasi di Pasifik Barat hanya dalam setahun terakhir. Citra satelit April menunjukkan USS Georgia bahkan telah merapat ke Diego Garcia, pangkalan Amerika Serikat paling strategis di Samudra Hindia. Rudal Tomahawk buatan Raytheon
bisa menembus pertahanan udara, menghantam sasaran dari ketinggian rendah tanpa terdeteksi radar. Kapal selam seperti USS Ohio menjelma jadi senjata pemukul rahasia Amerika, mampu menyerang duluan dalam perang modern. Di balik semua ini ada pesan besar dari Washington ke Beijing. Ketika Cina agresif di Laut Cina Selatan, Taiwan hingga Samudra Hindia, Amerika menjawabnya bukan dengan retorika, tapi dengan kapal selam tak terlihat yang mampu menghantam dari mana saja. Ini bukan sekedar unjuk kekuatan, ini strategi tekanan psikologis, diplomasi bawah laut. Ketika kapal selam seperti USS Ohio bergerak, dunia diam, tapi lawan tahu mereka sedang diawasi dari bawah. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia memiliki kekuatan laut yang cukup kuat untuk menjaga kedaulatan dan mempengaruhi geopolitik dunia? Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi strategis yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia memiliki kekuatan laut yang cukup kuat untuk menjaga kedaulatan dan mempengaruhi geopolitik dunia? Jawabannya, belum. Tapi mari kita kupas, kenapa dunia memandang Indonesia sebagai negara kunci di lautan? Dan kenapa modernisasi Angkatan Laut Republik Indonesia menjadi sangat penting? Ambisi Indonesia untuk memiliki angkatan laut yang tangguh bukanlah hal baru. Sejak masa Presiden SBY, Indonesia sudah menargetkan pembangunan kekuatan pokok minimum militer atau MIF yang ditargetkan tercapai di tahun 2024. Namun, visi yang lebih besar ada di tahun 2045, membentuk angkatan laut yang mampu memproyeksikan kekuatan secara regional dan global. Beberapa pangkalan memang telah dibangun di pulau-pulau terpencil seperti Natuna Besar, Miangas, dan Rotendao. Tapi kenyataannya itu lebih mirip pos jaga daripada pangkalan militer strategis yang siap tempur. Masalah lainnya adalah jumlah dan jenis kapal perang Indonesia. Hingga 2023, Indonesia hanya punya 8 kapal tempur dengan jangkauan lebih dari 5.000 km, 2 fregat baru dan 6 fregat tua. Armada kita lebih banyak diisi kapal kecil dan cepat, bukan kapal besar penjelajah laut lepas. Dan kapal selam kita hanya 4. 3 diantaranya sudah berusia di atas 30 tahun. Memang sejak 2020 mantan Menteri Pertahanan dan kini Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sudah memulai kerjasama strategis untuk membeli alat utama sistem persenjataan dari luar negeri. Tapi pengiriman kapal-kapal tersebut bisa memakan waktu hingga 1 dekade ke depan. Tantangan terbesar, anggaran. Tahun 2025, Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 20 triliun rupiah untuk angkatan laut, kurang dari 15% dari total anggaran pertahanan. Padahal, membangun kekuatan laut butuh investasi besar, dari pengadaan kapal, pelatihan personel, hingga industri maritim nasional. Tapi, kenapa ini penting? Menurut artikel dari National Interest, Amerika Serikat tidak bisa menghalangi serangan Cina ke Taiwan tanpa dukungan Indonesia. Loh, kok bisa? Indonesia bersama Australia bisa menciptakan blokade laut yang efektif terhadap perdagangan Cina. Bukan dengan kapal induk atau rudal jarak jauh, tapi dengan kapal patroli ringan, pesawat berbasis darat, dan kerjasama logistik. 4 selat utama, Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar adalah jalur vital global. Contoh, Selat Malaka hanya 2,7 km pada titik tersempitnya.
Disinilah kapal-kapal niaga Cina melintas. Jika Indonesia mengontrol selat ini, bahkan senjata nuklir pun sulit membatalkan blokadenya. Menurut neraca militer 2024, Indonesia memiliki 8 kapal bersenjata Exocet, 16 korvet torpedo, 15 kapal patroli bersenjata rudal, 30 pesawat patroli maritim, 11 helikopter Panther, dan 8 helikopter Apache. Tapi jumlah ini masih jauh dari cukup untuk disebut Angkatan Laut Pemukul Regional. Sudah sejak 2018, Amerika Serikat menyebut Indonesia sebagai poros maritim Asia Timur. Dan pada November 2024, Presiden terpilih Donald Trump bahkan melakukan pembicaraan positif dengan Prabowo. Artinya Indonesia bukan lagi pemain pinggiran, kita adalah penentu. Dengan populasi 280 juta jiwa, PDB lebih dari 1,3 triliun dolar, dan militer aktif lebih dari 400.000 personel. Indonesia sudah jadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Tapi kalau kita ingin menjadi penentu arah dunia, Angkatan Laut adalah kunci. Laut bukan sekedar perbatasan negara, tapi jalur hidup, ekonomi, dan pertahanan. Jika Indonesia serius membangun kekuatan lautnya, dunia akan berhitung. Bukan cuma Cina, tapi juga Amerika, Australia, dan negara-negara besar lain. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.